Sebelum kamar. Ya, kalau aja. Jadi sebelumnya kami dari kelompok ini minta izin untuk yang kenalan dari ikutnya begitu. Perkenalkan, nama saya Bahtera Bangun Sidorat. Jadi pertanyaan pertama itu di mana lokasi tempat usaha Eknoli ini? Tempatnya lokasi ini berada di Jalan Water Semayang, tahun 1939, Kalanjaya. Sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama usaha ini sendiri? Dirinya kira-kira ya, tahun awalnya mungkin tahun 70-an. Tahun 70-an. Untuk selanjutnya ini terkait dari Bapak. Jadi kami ingin bertanya, bagaimana riwayat pendidikan dari Maksudnya saya sendiri kan perlu dari SD dia lah, masuk ya? SD juga? pendidikan terakhir? Oh, pendidikan terakhir satu jurusan manajemen. Jadi saya juga ingin bertanya, apa alasan Bapak untuk menaungi usaha ini? Sebetulnya simpel aja ya kan. Paling tahu mungkin karena sekarang ini susah untuk cari pekerjaan. Daripada kita sibuk sana kemari itu cari pekerjaan, dan sana juga kita meneruskan usaha yang telah turun temurun dari kakek turun ke orang tua, baru turun ke generasi yang sekarang. Udah. Udah, kalian nanti. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Jadi di sini pertanyaannya itu alat dan bahan yang diperlukan untuk menjalankan usaha toko mebel ini. Kalau untuk alat mungkin bisa dikatakan yang paling mendasar ya kan gergaji. Ini gergaji bisa juga gergaji manual ataupun gergaji mesin. Ataupun bisa juga yang terdasar itu yang simpel-simpel aja, contohnya martil, pahat, ataupun ketam. Kalau ini ketam tangan juga harus kita pergunakan. Dan didukung juga dengan peralatan mesin yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya mesin bor, itu juga kita pergunakan mesin serut, atau dengan kata lain mesin ketam. Ditambah juga dengan mesin amplas. Untuk saat ini peralatan kita masih seadanya, tapi cukup untuk menunjang segala kegiatan kita sehari-hari itu bekerja dalam hal mebel itu. Oke, terima kasih dari jawabannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya, yaitu tentang proses berdirinya usaha ini. Kalau tentang proses ya seperti yang di awal tadi saya katakannya kan, karena ini yang awalnya usaha dari orang tua ya kan, jadi mungkinnya proses awalnya orang tua ataupun kakek terdahulu bangun ini mungkin dengan seadanya saja, mungkin seperti kita katakan dengan modal kalau masa pasarannya modal nekat juga ya kan. Tapi dengan berjalannya waktu ya inilah keadaan kita sekarang, sudah bisa dikatakan lumayan untuk memproduksi dan bekerja, membuat maupun mencetak barang-barang mebel, terutama di sini kita menerima tempahan pembuatan mobiler sekolah, bisa juga dari
dikatakan dalam hal ini dari gereja juga kita bisa terima, untuk rumah tangga juga kadang kita terima. Mungkin itu kalau dalam hal pekerjaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya lanjutkan dengan pertanyaan tentang kegiatan sehari-hari Bapak dari mulai bangun tidur hingga menutup usaha ini di malam hari. Dalam hal ini gimana ya? Ini pada awalnya saya katakan ya, setelah bangun ya sarapan dulu ya kan. Nah, setelah sarapan, setelah mulai waktu bekerja, kita mulai waktu bekerja itu di antara jam 8. Dalam proses pekerjaan sehari-hari yang namanya tukangnya sudah pasti lagi bahan dasar kita, bahan dasarnya kayu, pasti dalam hal ini memotong kayu. Itu yang terutama, memotong kayu. Dan memotong kayu, kemudian menyerut kayu atau bisa dikatakan mentang kayu untuk menjadikan bahan baku itu menjadi bahan jadi. Dalam hal ini mungkin dalam hal pengerjaannya ya kan, bisa dikatakan tidak cukup untuk satu hari dalam pembuatan, contohnya satu kursi mungkin tidak cukup untuk satu hari. Dalam hal ini katakan tadi, sekarang dipotong, ketam, cetak, mungkin besoknya kalau setelah selesai. Oke, jadi untuk pertanyaan berikutnya yaitu harga jual per unit yang dipatokkan oleh perusahaan metode ini, seperti dia kursi, lemari ataupun kalau harganya mungkin bervariasi ya, tergantung jenis barangnya. Contohnya kalau kursi sekolah, yang biasa kemarin itu dari sekolah ya, kursi sekolah sama meja ya kan. Kalau untuk kursi sekolah itu harga per unitnya, per bijinya itu 210.000 untuk kursi. Kalau untuk mejanya satu sekolah untuk ukuran 2 orang 510.000. Lalu kemudian lemari buku. Kalau lemari buku itu sekarang kisaran harganya di sekitar 1.900.000. Itu yang biasa dipesan kemari karena langganan kita pun ya dari sekolah-sekolah juga. Ada satu lagi mungkin yang agak sering, meja biro ya, meja kantor itu per unitnya 1.100.000. Dan dalam hal ini itu bukan patokan, bisa juga kita menerima tempahan itu sesuai dengan keinginan si pemesan. Kita menerima juga, mana tahu ya kan ada nanti yang memesan keluarga ya kan, bisa juga datang kemari. Nah, tergantung kebutuhan dan sesuai dengan selera juga bisa kita sesuaikan harganya. Tapi yang umumnya itu tadi yang sering datang kemari orang pesan barang dari sekolah, kursi sekolah, meja sekolah maupun lemari buku. Dan satu lagi papan tulis, whiteboard. Kalau whiteboard itu harganya di kisaran 750.000. Itulah yang sering kita terima pesanan barang dari sekolah-sekolah. lanjut lagi. Jadi Pak, berapa produk yang bisa diproduksi dalam 1 bulan Pak? Kalau produksi sesuai dengan tepan dari sekolah-sekolah ya kan. Kalau meja itu sebulannya bisa 20 meja. Meja belajar sekolah. Kalau porsinya itu kira-kira 40 porsi. Untuk lemari itu ya mungkin bisa nyampe 4 lemari. Ya itulah 4 lemari itu sebulan ya.
Cara mempromosi cara mempromosikan produk itu bagaimana, Pak? Kalau untuk cara promosikan mungkin kita minta tolong juga sebetulnya kan untuk pihak-pihak yang telah menjadi rekanan kita urusan kemari, contohnya dari sekolah, setidaknya kita minta tolong kan, sampaikanlah pada sesama rekan sekolah, sesama rekan guru bahwa barang yang telah itu belanjanya di pusatnya itu belanjanya dari sini, dari tempat kita. Dalam hal ini kita tekankan utamakan kualitas barang. Kita bukan asal jadi, kita lebih mengutamakan kualitas barang. Ya, mungkin satu ya sesuaikan juga dengan harganya. Bisa kita ucapkan kalau kualitas harga, dan kita juga ingin menjaga nama baik juga sebetulnya kan, karena juga kita sudah minta tolong sama pihak sekolah, pihak rekanan yang telah datang kemari untuk promosikan barang kita. Terkadang sekali mungkin melalui media sosial juga ya kan, itu pernah kita lakukan, Facebook pun pernah juga. Itu kalau melalui informasi bagian promosi barang. Keputusan yang berdampak besar untuk perkembangan usaha itu apa, Pak? Keputusannya ya gimana ya? Yang berdampak besar mungkin keputusan itu harus sesuai dengan perhitungan. Kita nggak mungkin belanja asal-asalan aja, harus kita sesuaikan dengan orderan yang telah masuk. Walaupun kita menyediakan stok barang, harus kita sesuaikan juga dengan berapa stok barang yang harus kita sediakan. Ini pengambilan keputusan untuk menyediakan pembelanjaan untuk membeli apa tidak bisa cerong, harus diperhitungkan secara matang. Berapa anggarannya, belanja kebutuhan sampingannya, contohnya parfum, cat, itu harus juga diperhitungkan secara matang-matang karena tidak bisa juga berlebihan. Apa yang dilakukan untuk menjaga kualitas produknya? Untuk menjaga kualitas ya kita mengerjakan seperti yang biasa. Gimana pekerjaan kita sebelumnya, itu juga kita lakukan selanjutnya. Dan hal ini kita bisa meningkatkan kualitas barang. Harus menjaga itu karena seperti saya bilang tadi, kita harus menjaga kepercayaan para rekanan telah datang kemari yang telah dipercayakan untuk membeli barang-barang kita. Target utama dalam pemasaran itu apa, Pak? Masuk dalam hal ini targetnya nggak ada sebetulnya, nggak ada target. Kembali ke yang tadi juga, target kita menjaga kualitas. Kalau bisa kualitasnya jangan diturunkan. Setidaknya harus sama terus kualitasnya, jangan turun kualitas barang yang telah kita kerjakan. Dari mana asal pasokan bahan bakunya, Pak? Kebetulan ya tempat kita ini untuk menyuplai bahan baku kita kebetulan di sini. Baik Pak, jadi pertanyaan berikutnya yaitu masalah yang dihadapi dalam menjalankan usaha toko mebel ini Pak. Nah, kalau masalah itu kembali ke pertanyaan sebelumnya kan, bahan-bahan bakunya. Ini sering kita menghadapi masalahnya untuk menutupi bahan-bahan baku, terkadang susah, terbatas.
kita mendapatkannya di sekarang ini. Mungkin karena harga, mungkin bahan pokoknya itu sudah agak mahal ya kan, makanya dari Bangolong sudah terbatas terbatas penyediaannya, terbatas bahan baku yang mau kita beli. Contohnya kita butuh papan hari ini, kalau sekarang ini sudah agak apa, bukan bilang agak saya katakan belum ada, terkadang belum ada yang sesuai dengan kita pesan. Harapan kita Jadi Pak, kemudian dari masalah yang Bapak sampaikan tadi, solusi apa yang bisa Bapak ambil dalam menghadapi masalah tersebut? Solusinya, solusi bisa bilang memaksimalkan stok barang yang tersedia. Dan satu lagi mungkin menambah stok barang kita, stok bahan pokok ya. Itu solusinya. Baik Pak, jadi refleksi apa yang bisa Bapak buat untuk usaha Bapak ini? Itu apa ya? Oke, baik Pak. Jadi dari semua masalah yang ada dan pemecahan solusi, apa yang Bapak dapat ambil seperti langkah yang Bapak ambil dalam menghadapi masalah dan pemecahan solusi itu? Mungkin ya kan ganti jenis bahan pokoknya. Kalau misalkan pengalaman itu mungkin ya yang bisa saya bahas. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, kadang kita susah untuk mencari papan kan. Ya, jadi kalau misalkan pengalamannya selama ini kita harus mengganti papan itu. Apa yang cocok? Bahan penggantinya ya dalam hal ini kita ganti satu contoh ya kan, kita pergunakan kayu lapis triple. Kan kita tidak mungkin bergantung terpaku pada satu hal saja. Dan kebetulan ya pada saat ini sudah mulai hanya jual apa namanya itu, triple sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kualitas, sesuai dengan kadangnya orderan juga. Dan ada juga yang minta dari papan, contohnya sekarang ini namanya papan sambung tabletop. Yang kadang tadi sudah tidak bisa fokus terpaku pada satu jenis bahan saja. Jadi kalau bikin itu harus berimajinasi kadang-kadang untuk memaksimalkan apa yang ada. Itu yang bisa kita lakukan di masalah-masalah tersebut. Baik Pak, jadi ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Jadi harapan Bapak ke depannya untuk usaha ini bagaimana? Ya, kalau harapannya sudah pasti kan, yang pertama dulu kita bisa bertahan. Banyak sebetulnya. Ya, kalau prosesnya ya dari kita bertahan ini bisa dari pelajaran. Tujuan utama ya mungkin setiap orang, setiap usaha mungkin tujuan utama sudah pasti lebih maju lagi. Tapi yang paling utama pada saat ini, apalagi seperti usaha kita ini, setidaknya paling tidak bisa bertahan mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Karena pada saat ini ya banyak
yang sama, tapi dengan bahan baku yang lain. Contohnya mungkin orang membuat kursi itu tidak lagi dari kayu, tapi mereka ingin dari besi. Itu satu. Jadi adalah harapan kita setidaknya bisa bertahan dan selama jalan waktu bisa dioperasi lagi. Baik Pak, jadi sekian dari pertanyaan kami semua. Kami ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama.